warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Alia Fitri sebagai mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 8660600969. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas filsafat ilmu, yaitu mengenai tentang hubungan timbang balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena filsafat ilmu membantu menjelaskan dasar, tujuan, metode, dan nilai yang digunakan dalam pendidikan. Ilmu pendidikan tidak hanya membahas cara mengajar, tetapi juga mengkaji mengapa pendidikan perlu dilakukan dan bagaimana pendidikan dapat membawa manfaat bagi manusia. Dan kemudian filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui 3 kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi, yaitu membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi menjelaskan bahwa objek pendidikan adalah manusia sebagai peserta didik yang memiliki potensi, karakter, emosi, dan kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya, guru memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru tidak boleh menyamakan seluruh siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, epistemologi, yaitu membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh dan juga dikembangkan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran, penelitian pendidikan, dan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, observasi, dan juga penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi ini membahas nilai, manfaat, dan etika ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan sikap peserta didik. Contohnya, sekolah mengajarkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama selain materi pembelajaran. Dengan hal itu, filsafat ilmu menjadikan pendidikan sebagai ilmu yang sistematis, logis, kritis, dan memiliki nilai kemanusiaan. Yang kedua, pembahasannya yaitu mengenai bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Pendidikan seperti ini membantu perkembangan filsafat ilmu, karena peserta didik dilatih untuk bertanya, menganalisis, dan mencari kebenaran secara ilmiah. Melalui pendidikan, manusia belajar memahami realitas kehidupan, memecahkan masalah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Semakin berkembang pendidikan, maka semakin berkembang pula pemikiran filsafat ilmu. Contohnya, dalam pembelajaran, siswa diajak berdiskusi mengenai dampak teknologi terhadap kehidupan manusia. Dari diskusi tersebut, muncul pemikiran kritis tentang manfaat, resiko, dan etika penggunaan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu, terutama dalam aspek berpikir rasional dan kritis. Materi yang ketiga yaitu mengenai tentang mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu membantu manusia menganalisis masalah pendidikan secara
siswa tersebut. Yang kedua, yaitu berdasarkan epistemologi. Digunakan untuk menganalisis cara memperoleh solusi atau pengetahuan yang benar. Contohnya, guru mencari metode pembelajaran yang tepat melalui observasi, penelitian, atau evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu berdasarkan aksiologi, yaitu digunakan untuk menilai manfaat dan dampak dari suatu kebijakan atau tindakan pendidikan. Contohnya, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran harus memperhatikan etikanya, manfaatnya, dan juga dampaknya terhadap karakter siswa. Dan dengan adanya filsafat ilmu, masalah pendidikan dapat dianalisis secara logis dan tidak hanya berdasarkan pendapatan pribadi. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu mengenai contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, yaitu baik dalam kebijakan pendidikan, dalam proses pembelajaran, dalam penilaian pendidikan, dan juga dalam penggunaan teknologi pendidikan. Yang pertama, yaitu dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah menyusun kalimat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Contohnya, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa agar peserta didik lebih aktif, kreatif, dan juga mandiri. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Contohnya, guru sekolah dasar menggunakan media gambar, permainan edukatif, dan diskusi kelompok agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, dalam penilaian pendidikan. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir saja, tetapi juga proses dan juga sikap siswa. Contohnya, guru menilai kerjasama, tanggung jawab, dan keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, dalam penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi digunakan untuk mendukung proses belajar secara efektif dan efisien. Contohnya, guru menggunakan video pembelajaran dan aplikasi belajar online untuk membantu siswa memahami materi. Kesimpulannya yaitu, filsafat ilmu memiliki peran besar dalam memperkuat ilmu pendidikan karena membantu menjelaskan dasar, metode, tujuan, dan nilai dalam pendidikan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu menjadi alat analisis untuk memahami dan memecahkan berbagai persoalan pendidikan. Pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena melatih manusia berpikir kritis, rasional, dan bijaksana. Oleh sebab itu, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mendukung dalam membentuk manusia yang cerdas, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian pembahasan materi dari saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.